Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Semoga pada pagi hari ini Ibu temui kalian semua dalam keadaan sehat. Dan ingatlah selalu pada protokol kesehatan. Sering-sering mencuci tangan. Dan jika keluar rumah tetap menggunakan masker. Hindari kerumunan. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Om Awignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tanastu Swaha. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Cadu Sakti. Namun sebelum Ibu melanjutkan materi, ada baiknya Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi minggu lalu, yaitu Mahabharata. Mahabharata terdiri dari dua kata, yaitu Maha dan Bharata. Maha berarti besar, Bharata berarti keluarga dinasti Bharata. Jadi Mahabharata adalah cerita agung tentang keluarga dinasti Bharata yang ditulis oleh Begawan Vyasa. Nah, Mahabharata ini terdiri dari 18 parwa yang sering disebut dengan Astadasa Parwa. Baiklah anak-anak, kita akan lanjut ke materi tentang Cadu Sakti. Sebelum kita lanjut ke materi, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian Cadu Sakti. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menyebutkan pembagian Cadu Sakti. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian Cadu Sakti. Yang keempat, siswa dapat memberikan contoh-contoh Cadu Sakti. Baiklah anak-anak, coba kalian lihat slide yang ada di depan ini. Gambar apakah itu? Nah, kemudian kalian lihat lagi slide yang berikutnya. Gambar apakah ini? Semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, gambar tadi itu adalah merupakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang dikenal dengan Cadu Sakti. Nah, Cadu Sakti itu terdiri dari dua kata, yaitu Cadu yang berarti 4, Sakti yang berarti kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Jadi Cadu Sakti adalah 4 kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi yang terdiri dari 1 Wibu Sakti, 2 Prabu Sakti, 3 Jenane Sakti, 4 Kriya Sakti. Wibu Sakti merupakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi Maha Ada. Maha Ada berarti Tuhan ada di mana-mana, yang sering disebut dengan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Nah, Tuhan berada di mana-mana. Tuhan itu disebut tunggal, walaupun berada di mana-mana. Yang sering disebut dengan Eko Dewa Sarwa Bhutesu Cita. Dan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan beliau, yang sering disebut dengan Sarwam Idam Kalu Brahma. Nah, adapun contohnya adalah matahari selalu bersinar. Bintang, bulan selalu bersinar. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya bisa kalian lihat di buku atau di sumber lain. Yang kedua, Prabu Sakti. Prabu Sakti merupakan kemahakuasaan Sang Hyang Widi Maha Kuasa. Karena kemahakuasaan beliau bisa menciptakan, memelihara, dan melebur, yang sering disebut dengan Utpati, Stiti, dan Pralina.
Contoh dari Sang Hyang Widi Maha Kuasa adalah matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Kemudian contoh yang lain, adanya siang dan adanya malam. Nah, contoh-contoh yang lain kalian bisa lihat pada buku paket atau buku penunjang yang berkaitan dengan Cadu Sakti. Kita lanjut yang ketiga, Jenana Sakti. Jenana Sakti adalah kemahakuasaan Sang Hyang Widi Maha Tahu. Karena Maha Tahu, beliau mengetahui kejadian-kejadian yang sudah lampau, yang sekarang, maupun yang akan datang. Kejadian yang masa lalu itu disebut dengan Atite, kemudian yang sekarang itu disebut dengan Nagate, dan kejadian yang akan datang atau yang kejadian yang belum terjadi tetapi sudah diketahui oleh beliau disebut dengan Wartamana. Kemampuan ini meliputi Dura Ajnana. Yang disebut dengan Dura Ajnana adalah kemampuan Tuhan dalam berpengetahuan yang melebihi kemampuan manusia. Kemudian yang kedua, Dura Srawana, yaitu kemampuan Tuhan memiliki pendengaran yang tembus. Seperti misalnya, kalau kita berbicara dalam hati, orang lain mungkin memang tidak mendengar, tetapi Tuhan mendengar apa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan. Ketiga, Dura Darsana. Dura Darsana berarti kemampuan Tuhan melihat serba tembus. Jadi dalam hal ini Tuhan dapat melihat kejadian-kejadian baik yang sudah lewat, yang sekarang, maupun yang akan terjadi nantinya. Contohnya seperti misalkan cuaca saat ini mendung. Tetapi kita tidak akan tahu apakah hari ini turun hujan atau tidak. Tapi Tuhan sudah mengetahui situasi, kondisi yang akan terjadi sebentar. Nah, untuk contoh-contoh yang lain bisa kalian baca di buku paket ataupun buku penunjang-penunjang yang lainnya. Ibu lanjut yang keempat, yaitu Kriya Sakti. Kriya Sakti berarti kemahakuasaan Sang Hyang Widi Maha Karya. Maha Karya di sini berarti beliau Maha Pencipta, menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dan mampu mengerjakan apa yang manusia tidak bisa kerjakan. Oleh karena itu, beliau disebut Maha Pencipta, sumber kecerdasan, sumber pengetahuan. Contoh dari Mahakarya yaitu matahari, bumi, dan planet-planet yang ada itu akan berputar sesuai dengan porosnya. Karena itu sudah kehendak dari Sang Hyang Widi. Sama seperti misalnya jantung yang ada di dalam tubuh kita akan selalu memompa darah mengalirkan ke seluruh tubuh. Karena itu adalah merupakan karya dari Sang Hyang Widi. Baiklah anak-anak, itu materi pada pagi hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, bisa kalian